Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak bersama saya Ernida Hasibuan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SDN 1000720 Sihopuk Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat bertampaikan salam kerujukan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 100-720 Sihopuk Baru, dan yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak beserta staf di SD Negeri 100-720 Sihopuk Baru. Adapun acara kita pada hari ini yaitu mengadakan diseminasi guru penggerak angkatan 11. Dan acara berikutnya yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 100-720 Sihopuk Baru. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari yang indah ini masih memberikan kita kesehatan. Dan mari kita sambut dengan meriah, yaitu acara diseminasi atau penyimbasan di SD 1000720 di pagi hari yang indah ini. Atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, sangat bangga untuk mendengarkannya, di mana guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024-2025 sudah menjalankan sampai saat ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Dan kami sampaikan buat ibu yang sudah terpanggil jadi guru penggerak di saat ini, kami mendukung beliau atau saudari, yaitu atas nama Ratna Dewi Simanjuntak dengan Ibu Ernida Boru Hasibuan. Buat mereka berdua, tepuk tangan dulu yang meriah. Ya, baik, kami pun sangat senang mendengarkannya. Semoga SD Sihopuk Baru 1000720 semakin baik namanya dan semakin maju pendidikannya, terkhusus buat murid-murid kita yang kita sayangi. Dan kami harapkan sebagai Ibu Kepala Sekolah yang belum terpanggil
menjadi guru penggerak di tahun yang akan datang. Semoga akan menyusul lagi panggilan buat mereka yang belum mengikuti guru penggerak. Jadi jangan ada yang kurang semangat yang mengajar ya ibu-ibu. Silahkan semangat tetap agar tetap nanti kita mengharapkan yang terbaik dan yang baik buat SD kita ini, terkhusus buat para pengajar yang ada di SD kita ini. Semangat tetap, semangat yang sangat menyenangkan diri kita masing-masing agar kita tetap boleh mengikutinya di tahun-tahun depan. Jadi buat ibu yang berdua yang sudah mengikuti saat ini, ibu kepala sekolah mengucapkan semoga sukses ya ibu-ibu, dan semangat tetap. Arahkan apa yang sudah kamu dapat selama kamu ada pertemuan-pertemuan bagi PN kamu, ya sampaikan kamu juga buat mereka yang belum ikut guru penggerak. Jadi sekianlah yang bisa ibu sampaikan, dan selanjutnya acara kita ini kita serahkan kepada Ibu Sarilan agar dibawakan di dalam doa agar apapun yang kita cita-citakan semoga terlaksana dengan baik dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhanlah yang memberkati kita. Kami persilahkan buat Ibu Sarilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mendengarkan narasumber kita, Ibu Retna Dewi. Persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga Ibu Kepala. Kita mulai acara kita. Jadi aksi nyata kami di dalam pendidikan kami belum penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata kami. Yang pertama-tama, biar jangan terlalu grogi, biar jangan terlalu kaku, saya mau ngajak Bapak Ibu dulu untuk tersenyum, tapi caranya mau saya kita semua berdiri. Silakan semua berdiri. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Tadi yang itu udah sarapan belum? Oke, jadi kita mulai dulu. Coba dulu orang ibu tunjukkan kepada saya senyum belum gajian. Senyum belum gajian. Senyum setelah gajian. Senyum bayar utang. Oh, itu lain ceritanya ya Ibu. Oke, sekarang saya ingin Ibu berhadapan dengan teman sebelah. Ya, jangan dulu lihat bibirnya. Nanti kalau lihat bibirnya langsung ketawa. Coba lihat matanya dulu. Oke, ya silakan senyum. Gimana Bu? Sebelahnya cantik apa enggak? Cantik. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu. Silakan kita duduk. Itu tadi ekspresi kita ya Bu.
Sekarang yang pertama, dalam kelas kita sejak kami belajar menjadi guru penggerak ini di pendidikan, kami diajarkan untuk membuat kesepakatan forum. Kesepakatan forum diseminasi, maksudnya itu kesepakatan kita semua. Di sini kami buat ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berbicara secara bergantian. Apakah ada usul, Bu? Mau ditambah lagi? Boleh. Kalau menurut orang Ibu pas, dan kita lanjut. Bagaimana Ibu? Masih ada. Apa ya Bu? Dari kepala sekolah agar SD kita ini dibentuk menjadi SD yang ceria, ramah dan ceria. Oke, terima kasih Bu. Oke, nanti akan kami tambahkan ya Bu. Berarti tadi Ibu ingin kita, sekolah kita ini menjadi SD yang ramah dan ceria. Oke Bu. Masuklah kita ke konsep inti disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya Ibu, kalau disiplin positif ini kita tidak diperbolehkan lagi menghukum anak. Memang kalau itu udah lama ya Bu, kita tidak boleh menghukum anak ya, karena sudah ada undang-undangnya. Dan juga katanya kita tidak diperbolehkan memberikan hadiah. Contohnya, nanti kalau dapat nilai menang, Ibu kasih 2.000. Tidak boleh. Karena apa? Karena katanya nanti takutnya anak itu jadi ketergantungan. Berarti dia belajar bukan gara-gara ingin pintar, tapi karena ingin dapat hadiah. Itulah Bu. Jadi disiplin positif itu adalah menentukan disiplin yang didorong dari dalam diri anak. Dia ingin pintar, jadi dia belajar bukan gara-gara ingin mendapat hadiah atau takut hukuman. Terus ada lagi tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya biasanya guru itu kalau sekolah sebagai artis kan, iya di sekolah guru itu sebagai artis. Tengok aku nanti kayak ibu itu lagi. Jadi guru yang terima kayak ibu kami. Nah itulah tujuannya. Jadi kita menuntun murid agar murid itu mempunyai tujuan, bukan gara-gara takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah. Itulah tadi. Budaya positif sebagai perwujudan nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, perlu kolaborasi semua warga sekolah secara simultan dan berkesinambungan. Jadi Bu, biar terjadi budaya positif ini kita harus kerjasama. Kita harus berkolaborasi antara kita guru dengan kepala sekolah, kita dengan murid. Jadi kita harus satu tujuan. Jangan dong nanti kami ingin kita jangan dilaksanakan hukuman, bukannya nanti ada yang alah malu-malu katanya nggak boleh. Jadi kita harus saling berkolaborasi. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila kami dalam pendidikan guru penggerak. Kami diperkenalkan dengan 6 karakter. Mungkin orang ibu-ibu udah ada yang tahu ini, kan mungkin nggak tahu kan? Karena bukan lagi baru-baru jadi guru. Mungkin sudah ada yang menjalankan ini. Yang pertama katanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua yang beragama, kita semua kan Ibu? Baru yang kedua berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis,
kebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baru ada lagi tuh motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya adanya motivasi atau tujuan kita kan? Kita melakukan sesuatu ada motivasi kita kan? Ada tujuan kita. Jadi ini di dalam guru penggerak kami mengenal motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya anak-anak itu mengerjakan PR karena takut dihukum. Jadi kita ini menciptakan jangan karena takut dihukum, tapi karena dia ingin tahu. Yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contohnya nanti kalau juara aku bayar dapat buku, jadi jangan lagi kayak gitu toh. Jangan lagi seperti itu, dia tertuntut memang ingin jadi anak yang pintar. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Harusnya nomor 3 ini. Mereka berjuang atau berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan agar mereka mencapai cita-citanya. Terus Bu, sebelum kita melakukan budaya positif tadi, pertama-tama harusnya kita lakukan dulu pertama di dalam kelas. Di dalam kelas apa yang harus kita lakukan Bu? Seperti halnya kita tadi, sebelum kita mulai diseminasi kita membuat keyakinan forum. Jadi di kelas pun kita bikin keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bu diambil bukan kita sendiri yang menentukan, tapi kita dan peserta didik. Kita bikin mereka apa keinginan mereka di kelas yang kita lakukan. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Itulah pengertiannya. Oke, menurut saya sampai disitulah untuk penjelasan saya. Mudah-mudahan adalah yang berkenan atau melengket di hati kita sama-sama ya Ibu ya. Saya persilahkan untuk teman saya berikutnya yaitu Ibu Ermidah Hasibuan. Terima kasih. Video deh. Ini Bu. Ya lanjut. Apa? Oh. Ada di miring. Yung bang ini kan banyak ini. Ice disiapin dulu. Ice. Kopi. Wah, Oh, Patan. Bagus tadi aku jujur. Oh, siapa tadi yang mana? Betul sih ya. Gadis kamu nanti. Mungkin ya. Nah, itu kalau 1000.
Baiklah, terima kasih kepada narasumber pertama kita, Ibu Ratna Dewi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Ermida Hasibuan. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan tadi diseminasi dari kami, yaitu guru penggerak angkatan 11, saya akan lanjutkan tadi keterangan dari Ibu Dewi tentang budaya positif. Selanjutnya, kita seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu dapat kita jalankan dengan menerapkan beberapa konsep-konsep. Itu ada 6 konsep untuk menerapkan budaya positif, tadi sudah diterangkan oleh Ibu Dewi, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Yang paling utama itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sangat perlu untuk kita semua, baik itu guru maupun murid. Ada pernyataan dari seorang murid. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun yang melanggar peraturan yang sebenarnya dikarenakan karena belum terpenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Kita lanjutkan, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia ini sangat kita butuhkan. Yang pertama kita butuh bertahan untuk hidup. Selanjutnya kita butuh kasih sayang. Mungkin di rumah ataupun di sekolah, baik kita yang dewasa ataupun anak-anak didik kita semua butuh kasih sayang. Kita butuh rasa diterima. Kita butuh penguasaan. Kita butuh kebebasan. Kita butuh kesenangan. Baik guru, orang tua, murid, bahkan anak-anak yang kecil ataupun selagi dia memiliki akal ataupun pikiran, dia memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Ada studi kasus di sini ya Bu, saya bacakan kasus satu. Ada Ibu Julaika, guru wali kelas 3, sedang bingung menghadapi anaknya, menghadapi ulang anak. Satu murid ini di kelasnya, Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang pada teman-temannya. Mereka dengan paksa memintanya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy yang melakukan hal itu, yang meminta bekal temannya ini? Kenapa dia meminta paksa makan anaknya? Kan timbul pertanyaan, kenapa? Karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Betapa pentingnya kebutuhan dasar manusia ini. Nah, dari pernyataan tadi kita tanya dan kita selidiki, ternyata ada alasan Tommy. Apa alasan Tommy? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang ia berusaha penuhi untuk dirinya sendiri adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini sangat kita butuhkan. Berarti dia menginginkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada juga itu dia menginginkan kasih sayang, ada yang lain. Selanjutnya, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Banyak itu anak-anak, dia jahil. Kenapa dia jahil? Ternyata selama ini dia tidak pernah diperhatikan
diperhatikan oleh temannya. Dia hanya diam. Kemudian dia tidak pernah diperhatikan oleh gurunya. Dia diam. Sekarang dia jahil atau dia mencuri makanan temannya supaya temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya pun ikut memperhatikan dia. Kemungkinan selama ini dia berangkat sekolah, berangkat pakai baju berangkat sekolah, tidak pernah diperhatikan. Dia hanya bangun tidur, makan, berangkat sekolah pakai baju sendiri, dikasih jajan selesai. Mungkin dia membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Apa yang dibutuhkan? Berarti dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Inilah alasannya tadi kenapa dia mencuri dan mengambil makanan temannya tadi. Ada lagi alasannya kenapa dia mengambil makanan temannya di kelas tadi. Ada banyak sekali alasan-alasan dia, seperti karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Ternyata dia butuh penguasaan. Saya ingin menguasai teman-teman saya. Dia bukan berniat itu jahat, tapi menguasai hatinya. Dia ingin perhatikan, dia butuh kasih sayang, dan sekarang dia ingin kekuasaan oleh dirinya sendiri terhadap teman-temannya. Kita lanjut, ada lagi alasan Tommy. Dia butuh kebebasan sekarang. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya setiap hari. Mungkin ibunya bawakan seperti kita mungkin sering ya, Bapak Ibu. Kita bawakan bekal anak hanya telur. Hari ini telur, besok telur lagi. Telur terus, ternyata dia bosan. Apa yang dia inginkan? Dia ingin kebebasan, dia ingin merasakan makanan yang ini, dia ingin merasakan makanan es krim atau ayam, ikan, sayur, dan lainnya. Berarti dia butuh kebebasan untuk makanan. Itulah alasan beliau kenapa beliau jadi jahil kepada temannya, mencuri temannya ini. Untuk menghadapi kondisi anak yang seperti ini, kita perlu posisi kontrol. Namanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai penghukum, guru sebagai pembuat bersalah, guru sebagai teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum mungkin selama ini mulai zaman dulu paling banyak itu yang melakukan zaman dulu, dan sekarang saya lihat sudah tidak banyak lagi yang melakukan guru sebagai penghukum. Posisi kontrol restitusi yang sebagai penghukum ini mungkin saya lihat sudah banyak dihilangkan di tempat kita. Kemudian ada posisi kontrol, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kita panggil dia, kita buat dia merasa bersalah. Ini termasuk posisi kontrol restitusi. Untuk menanyakan keyakinan anak, menanyakan masalah anak tadi, kenapa dia berbuat demikian. Kita perlu keterangan si anak. Guru sebagai teman. Mungkin kita ajak dia, nak, duduk coba kemarin. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Mungkin kamu pasti ada alasannya. Bisa kita tanyakan. Selanjutnya posisi kontrol restitusi yang keempat, guru sebagai pemantau. Kita tanya teman-temannya. Kita pantau dia setiap hari. Kenapa dia melakukan hal itu? Atau mungkin kita tanya kawan-kawannya. Kenapa dia melakukan hal itu? Pasti ada alasannya. Dan yang paling baik kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita pada saat ini. Dia bertentangan dengan perbuatan-perbuatan positif. Kenapa? Dia mengarah sebagai pemantau, sebagai teman, merasa bersalah. Kita tanyakan dia, keyakinan kelas apa yang dia buat, peraturan kelas apa yang sudah dia langgar. Kita tanya dia,
Atau juga bisa kita tanya dia seperti, mungkin kamu ada alasannya ya nak melakukan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat baik kita letakkan kepada anak. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau sudah sebagai manajer, dia sudah mencakup posisi-posisi kebajikan. Perbuatan positif sudah mencakup di sana. Dia sebagai teman, bisa kita ajak dia bicara. Kita berikan dia pendapat sendiri. Dia akan mengeluarkan pendapatnya sendiri kenapa dia melakukan hal itu. Tanpa kita tanya, dia akan merasa bersalah kalau kita buat seperti sebagai posisi manajer. Segitiga restitusi. Ini dia tahapannya. Tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama kita lakukan si anak tadi yang berkasus itu ada segitiga. Mungkin Bapak Ibu jarang melihat seperti ini dalam posisi segitiga restitusi yang paling sering kita lihat dalam matematika mungkin ya. Ternyata di dalam pengawasan anak kita juga ada segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan dia si anak yang berbuat jahil. Berbuat jahil itu banyak ya. Apalagi anak kita berjumlah 280-an. Berarti ada 280 jiwa akal. 180 akal yang perlu kita didik. Masing-masing memiliki karakter sendiri. Tidak ada yang sama. Bagaimana cara kita mendidik anak tersebut? Karena sekarang kita sudah dihimbau kepada kita semua guru-guru. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid bukan berarti tunduk atau patuh ya, bukan. Maksudnya kita harus menjiwai si anak, kita menuruti keinginan si anak selagi itu perbuatan positif. Kalau si anak ingin menggambar, tingkatkan prestasi menggambarnya. Kalau si anak tidak mau menggambar, dia hanya suka dengan penjas, silakan lanjutkan penjasnya, kita tingkatkan penjasnya. Kalau dia memang menginginkan hal-hal lain, dia tidak suka matematika, berarti dia suka yang lain, mata pelajaran yang lain. Kita tidak bisa lagi melaksanakan kehendak kita sekarang. Jadi si anak ini banyak sekali permasalahan di kelas kita hadapi. Ada yang bertengkar, ada yang sudah nangis, ada yang jahil-jahilan, bahkan ada yang lari-lari. Bagaimana kita menghadapinya? Kita perlu segitiga restitusi. Ketika anak berbuat salah, kita perlu membuat segitiga restitusi. Yang pertama kita buat kepada anak adalah menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita jangan langsung, hei, cepat, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Hal itu sekarang sudah tidak kita pakai lagi. Perlu kita menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kita persilahkan si anak, kita tanya dia. Kita stabilkan dulu amarahnya, egonya tadi yang sudah begitu tinggi. Kita persilahkan dulu. Sudah tenang nak? Sudah dulu katanya. Kenapa tadi bertengkar? Pekerjaan saya dicontek sama dia. Kamu ada alasannya ya kenapa marah? Iya bu, saya bercerita lagi ya. Iya bu, saya tadi bu sudah capek mengerjakan tugas ini. Iya hanya enak saja mencontek bu. Gak mau saya bu. Kamu apain dia nak? Kita stabilkan dulu pemikirannya yang sudah egonya tinggi, egonya sudah memuncak sekali. Kita stabilkan dulu identitasnya, amarahnya, stabilkan. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanyakan dia, apa tadi kesalahannya nak? Apa tadi masalahnya? Coba sebutkan. Jadi amarahnya mulai menurun. Setelah itu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinannya. Keyakinannya apa? Kenapa kamu melakukan itu?
Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Karena sekarang kita sudah membuat kami tadi dari guru penggerak di kelas kami sudah membuat yaitu keyakinan membuat keyakinan kelas. Bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Pasti dia bisa menjawab sendiri karena di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Dia bisa lihat keyakinan kelas, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas disiplin, saya sudah melanggar keyakinan kelas tidak menghargai teman saya. Dia sendiri yang menjawab kesalahannya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang tadinya dia sudah emosi, yang tadinya dia sudah hampir bertengkar, sekarang dia sudah menjadi sukses. Suksesnya bagaimana? Terkendali emosinya, sehingga mereka bisa berteman kembali. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, anak. Ibu tidak pernah melakukan hal itu, tapi kita harus mau memperbaikinya. Seperti itu. Si anak menjawab, oh iya bu. Jadi dia juga merasa, oh bukan saya aja yang pernah mau seperti itu. Ternyata ibu juga seperti itu. Dia tidak tahu bahwasanya kita hanya ingin menstabilkan amarahnya. Tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Semua orang pernah berbuat kesalahan, tapi kita itu harus memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya? Saya minta maaf ya bu, sehingga dia sendiri yang ingin meminta maaf. Kita tanya dulu keyakinannya, kita tanya sendiri kesalahan yang dia buat, kita tanya sampai di mana dia membuat kesalahan tadi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak usah si ini salah, si ini salah. Ayo katakan kesalahanmu, ayo katakan kebenaranmu. Tidak perlu kita tanya kesalahan si anak. Mulai sekarang anak-anak kita setiap bertengkar, saya harap kita tidak lagi menanyakan kesalahan masing-masing. Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita tanyakan? Kita perlu menanyakan keyakinannya. Kita stabilkan. Kita buat dia sendiri yang merasa bersalah. Tanpa kita tanya dia, kita buat dia sendiri yang merasa bersalah. Bagaimana caranya? Itu tadi yang saya buat. Kenapa kamu melakukan hal itu nak? Menurut kamu ganggu temanmu itu salah tidak? Pasti dia bilang salah bu. Kamu mau hidup sendiri, belajar sendiri, tidak sendiri tanpa kawanmu? Pasti dia bilang tidak mau. Oh saya tidak mau kalau saya belajar sendiri kan begitu. Sehingga dia sendiri yang minta maaf, dia sendiri yang mengeluarkan kesalahannya. Sehingga dia dari dirinya yang bersalah, sekarang dari dirinya juga yang menuntaskan kesalahannya. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua dan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau kebutuhan. Kalau kita melakukan hal tadi, kita akan mengetahui kebutuhan si anak. Oh, ternyata anak ini tidak suka seperti ini. Wah, si anak rupanya di rumahnya kurang kasih sayang, pantas dia di sini melakukan hal-hal yang buruk. Bagaimana caranya saya memperbaiki? Kita panggil tadi si anak. Kita buat segitiga diskusi. Yang tiga tadi, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Ini perlu sekali si anak pada si anak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita lontarkan kepada si anak. Inilah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada si anak. Ketika si anak berbuat salah di dalam kelas, bisa kita tanyakan yang tiga ini. Cara menanyakannya ya Bapak Ibu. Ataupun mungkin kita bagaimana saya menstabilkan identitas, bagaimana caranya seperti ini. Kamu punya alasan ya, mengapa melakukannya? Pasti saya disebutkan alasan ini. Pasti dia berkuar-kuar menyebutkan alasannya, sehingga semua amarahnya mulai terpecahkan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kalau begitu apa yang penting bagi kamu? Nak? Di rumah Bu, saya tidak pernah diperhatikan ibu saya. Nasi saya itu aja lauknya Bu. Ikan tiap hari. Saya butuh telur, saya butuh makanan kawan-kawan saya. Tapi dia bilang. Selanjutnya kita boleh mengatakan, kamu tetap boleh melakukannya ya, berusaha menjaga sikap itu. Kamu boleh menjaga sikap itu, hanya sikap itu ya Bu, bukan melakukannya. Baiklah anakku, kamu boleh menjaga sikap itu ya. Tapi tambahkan sikap yang baru sekarang ya. Kita tambahkan sikap yang baru. Apa sikap yang baru yang kita perlu kita buat? Kalau mau mengambil makanan temanmu, minta dulu ya. Kalau mau mencicipi, inilah hal yang baru untuk si anak. Karena si anak tadi mencuri makanan temannya tanpa tahu kawannya, sehingga mereka bertumpuk gaduh gara-gara makanan. Rupanya dia butuh kebebasan, dia butuh makanan si anak. Menanyakan keyakinan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti kepada murid atau anak yang memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti yang saya terangkan tadi Bapak Ibu, kita tanyakan dia kesalahannya sehingga dia sendiri yang mengeluarkan kesalahannya dan dia sendiri yang mengucapkan maafnya dan dia sendiri yang merubah kesalahannya tanpa kita ucapkan. Kita menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita ini sudah tercapai nak? Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas, apakah sudah tercapai? Tadi saya nak, tidak Bu, pasti dia bilang kenapa? Karena sudah tahu dia tentang kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati nak setiap hari? Wah, berarti saya sudah salah melakukan hal ini. Dia pasti merasakan itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa coba? Kalau kamu melakukan hal ini, kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Dia pasti juga akan, oh iya, kalau saya melakukan ini, nanti teman-teman saya tidak mau lagi berkawan dengan saya. Nah, hal itu akan timbul dari dirinya sendiri. Selamat pagi Cantika. Pagi Bu. Ketua kelas bilang tadi kamu harus marah-marah ya? Iya Bu, tadi saya kesal Bu. Kenapa kamu kesal nak? Tadi terus menerus saya Bu. Oh begitu, wajar lah kalau kamu marah-marah. Kalau ibu jadi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Andi? Saya marah-marah. Oh begitu. Kamu berbuat begitu mungkin ada alasannya ya? Iya Bu. Saya kesampaian dari sahabatnya, tapi adik terus seperti saya. Ya wajar lah kamu marah. Kamu tidak mau kan kerjaan dicontek begitu saja karena kamu sudah suka payah. Sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan kamu marah-marah sampai menindas dia dan memaki-maki dia, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Iya, betul nak. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Bagus, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah-marah? Bersabar
benar sekali. Nah, kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Iya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Jika ada teman yang mengkritik saya, segera saya lakukan. Iya, tepat sekali tindakan kamu Cantika. Benar. Nah, tetap semangat ya. Terima kasih, Bu. Iya, sekarang kamu kembali ke tempat. Perkenalkan, nama saya Cantika dari kelas 5A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat mengendalikan amarah saya. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang mau tanya jawab dengan kami. Bisa sedikit sama-sama kita kolaborasi, sama-sama kita jawab, baik dari kami guru penggerak ataupun dari teman semua. Mungkin dari teman ini ada yang mau bertanya, bisa kita jawab dari teman sini ataupun dari kami guru penggerak. Oh iya Bu, boleh dibagikan snacknya Bu, silakan Bu Kata Dewi. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatma. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Fatma untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada narasumber. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu narasumber. Sebenarnya saya belum benar-benar paham menstabilkan identitas ketika siswa itu bermasalah. Maksud menstabilkan identitas itu apa? Identitas seperti apa yang mau distabilkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatma sudah menanyakan tentang menstabilkan identitas. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Coba dipikir-pikirkan. Boleh Bu, boleh. Nanti kita sama-sama kita jawab Bu. Kalau dari saya nanti saya akan jawab juga. Mungkin ada nanti pendapat dari ibu-ibu. Karena tadi sudah kita terangkan tentang menstabilkan identitas. Sambil memikir-mikir, saya jawab sedikit ke pertanyaan dari Bu Fatma. Menstabilkan identitas murid yang sedang berbuat salah. Ini memang sering kejadian. Hampir tiap hari kita menghadapi anak yang bermasalah, anak yang bersalah. Tapi banyak juga anak yang baik budi, yang berbuat positif banyak. Setiap kali salam Bu, assalamualaikum Bu, banyak juga yang berbuat positif, tapi banyak juga yang bermasalah. Dan yang paling sering kita hadapi di sekolah kita ini adalah bertengkar. Bagaimana cara menstabilkan identitas ini? Kita panggil dia, kita panggil si anak ke depan, tanpa ada teman-temannya yang lain. Harus kita jaga ya Bu.
Setiap anak yang bersalah, yang bertengkar, kami harap jangan kita buat dia bersalah di depan teman-temannya. Kita panggil dia ke depan. Tidak perlu kita panggil dia ke kantor, ke tempat yang sunyi. Kita tanya dia. Kalau dua anak yang bertengkar, kita tanya si dua anak. Jangan di depan teman-temannya. Karena kalau di depan teman-temannya, dia akan merasa malu, minder. Besoknya tidak mau lagi sekolah. Kenapa? Karena dia sudah malu dibuat oleh ibu guru. Saya tidak mau lagi sekolah, Mak. Kenapa? Karena ibu guru mempermalukan saya di depan teman-teman saya, Mak. Bagaimana caranya kita panggil dia ke kantor? Atau ke tempat di dalam kelas mungkin tidak ada kawan-kawannya, bisa kita panggil dia. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Kamu tadi sudah melakukan kesalahan. Kata temanmu, kamu bertengkar ya nak? Nah, seperti itu. Iya Bu, kenapa kamu bertengkar? Coba sebutkan alasannya nak, katanya. Dia akan mengeluarkan semua unek-unek dalam pikirannya. Kita lihat dia sudah tinggi, emosi sudah tinggi sekali. Kita stabilkan identitasnya. Bagaimana? Ibu juga pernah melakukan hal itu ya nak. Itu caranya. Tapi ibu mau memperbaikinya. Semua orang pernah melakukan hal itu. Semua orang pernah bertengkar. Semua orang pernah melakukan hal kesalahan. Kita sebutkan kepada si anak. Kita stabilkan dulu si anak. Sehingga dia buat, oh iya, saya pikir cuma saya yang seperti itu. Rupanya ada juga ibu guru dan teman-teman yang seperti saya. Sehingga pemikirannya mulai stabil. Baru kita tanyakan, keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar nak? Menghargai teman, Bu. Menurutmu menghargai teman itu perlu tidak? Seperti itu ya. Perlu sekali Bu. Kamu mau hidup sendiri di kelas kita ini tanpa ada kawan? Kayak ada ibu guru, cuma kamu. Kita berdua di sini sekolah, gak ada kawanmu. Tidak mau Bu, pasti dia tidak mau. Sedangkan sekolah 2 orang aja pas punya kelas di sekolah kita sudah mau pulang dia. Apalagi kita kesepian hanya sendiri di kelas sama ibu guru, pasti dia bilang tidak mau. Sehingga amarahnya mulai stabil. Baru kita tanyakan kesalahan. Kita tanya keyakinan kesalahan apa yang sudah dia buat. Mungkin itu tadi yang ditanyakan oleh Ibu Fatma, bagaimana cara menstabilkan identitas sendiri. Seperti itu ya Ibu. Kita sebagai manajer. Kalau sudah guru sebagai manajer sudah mencakup, kita buat dia sebagai teman. Baiklah nak, Ibu tidak pernah melakukan hal itu, tapi Ibu memperbaikinya. Kamu bersedia tidak memperbaikinya? Seperti itu. Mau Bu, katanya. Kalau mau, bagaimana caranya? Saya minta maaf Bu sama kawan saya yang bertengkar. Dari dia, bertengkar itu dari dia, alasan datangnya dari dirinya, sehingga minta maafnya juga datang dari dirinya. Tanpa kita suruh dia minta maaf, dia akan dengan sendirinya. Saya mau minta maaf Bu. Begitulah cara kita untuk menstabilkan identitas anak yang sedang bermasalah ya Bu Fatma ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari ibu guru lain. Baik tadi dari perbuatan-perbuatan positif. Oh iya, silakan Bu, maju Bu. Ya, biar lebih mantap Bu, biar lebih dengar sama semua kawan-kawan kita. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya mau bertanya. Yang pertama, apakah manfaat dari budaya positif itu sendiri? Dan yang kedua, apakah keyakinan kelas itu diganti setiap semester atau per tahun? Baik, terima kasih. Tangan dulu. Baik, terima kasih. Tadi Ibu Nurhatana bertanya yang pertama, ada 2 pertanyaannya ya Bu. Yang pertama, apa manfaat budaya positif? Dan yang kedua, apakah
keyakinan kelas itu diganti setiap semester atau dibuat per tahun? Baiklah Bu, yang pertama yang saya jawab, apa manfaat budaya positif? Manfaatnya sangat banyak Bu. Yang pertama, manfaatnya kita dapat menuntun anak ini, menuntun dia agar dia mengetahui kesalahannya tanpa kita menghukumnya. Tadi yang dijelaskan Ibu Ermida sebagai segitiga restitusi, kita menanya yang pertama tadi apa yang telah dilakukan, baru kita netralkan dulu dia, jangan tetap emosi. Baru kita yakinkan bahwa kesalahannya itu pernah dilakukan orang, tapi tidak seharusnya dia melakukan itu lagi. Dan yang berikutnya kita mengingatkan ada keyakinan kelas kita. Makanya Bu, keyakinan kelas ini disepakati atau dibuat di awal semester. Awal kita masuk, kita kan belum kenal sama guru kita mungkin, baru itulah kita lihat-lihat. Nah, disitulah kita sambil kita perkenalan, sambil kita mengetahui apa keinginan dia di kelas kita. Jadi kita bikin keyakinan kelas. Nah, itulah tadi setelah kita berikan dia pengarahan, dia udah melewati keyakinan kelas, lalu kita ajak dia untuk memecahkan masalahnya, bukan untuk menghukum. Terus pertanyaan yang kedua tadi Ibu tanya, itu Bu, keyakinan kelas itu per semester apa per tahun? Menurut saya Bu, ini nggak mungkin setiap semester kita gantikan Bu. Ganti semester, ganti keyakinan kelas kan nggak mungkin. Kita bikinlah Bu satu kali satu tahun. Apabila kita tetap di kelas 4 contohnya, tahun ini saya di kelas 4, tahun depan pun saya di kelas 4, ini tetap kita usahakan kita ubah, karena kan murid kita berganti. Mungkin ada keinginan yang lain, namanya juga keyakinan kelas. Itu keyakinan kita bersama, bukan hanya keyakinan guru. Jadi Bu, tadi jawabannya yang pertama, manfaatnya untuk menuntun murid agar lebih mengetahui cara untuk menyelesaikan masalahnya tanpa dengan hukuman. Baru yang pertanyaan kedua, jawabannya kita lakukan itu keyakinan kelas ini sekali setahun. Bagaimana Ibu Nur Hasanah jawabannya? Apakah sudah pas Ibu? Terima kasih. Seperti itu. Apa ada pertanyaan yang lain Ibu? Oh, silakan Bu. Dari Ibu bukan pertanyaan. Baiklah, untuk menambahi sebagai jawaban Ibu kedua tadi, yang pertama sekali tadi saya dengarkan dari Ibu moderator yang pertama yaitu Ibu Ermida. Yang pertanyaan pertama termasuk tadi di menstabilkan identitas. Jadi sebenarnya kita ini sudah sama-sama pendidik. Kalau untuk menstabilkan identitas sebenarnya ini hanya berbeda nama, berbeda merek. Kalau dulu kita kalau ada kawan saya yang dari SPG, ya sekolah pendidikan guru, itu adalah pedagogi yang akan kita didikkan ke murid kita, yang kita ajarkan atau kita sampaikan bagaimana si anak tadi supaya mandiri baik di dalam kelas baik di luar kelas, dan apabila ada yang memusuhi dia, inilah artinya pedagogi itu harus kita menjiwai seseorang itu. Karena tadi 200 berapa yang tadi menjumlah murid kita 280. Tidak mungkinlah satu guru untuk menjiwai dia. Tetapi karena sudah dibentuk oleh ibu kepala sekolah, guru kelas masing-masing, ya guru kelas masing-masing lah yang membentuk identitas kependirian si siswa tadi, ya. Biar kita saling tahu. Saya hanya menambah, hanya namanya saja yang berbeda. Kalau pelaksanaannya yang dari dulu itunya sama kayak UN-nya, dulu ujian nasional, sekarang jadi berganti-ganti nama. Hanya nama orang yang tidak bisa diganti. Tapi itu pun bisa juga.
Macam orang kita doa tadinya si Megawati sudah punya anak, mama si Firman sudah punya cucu, si Gloria, itu dia. Tapi kalau di SD ini atau di siswa kita, tetap kita sama-sama untuk menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, yaitu terkhusus menstabilkan identitas ini. Sama-sama kita melanjutkan dan menyarankan ke murid kita. Apabila ada memang yang berantem atau begadang atau kurang merasakan enaknya yang belajar itu, kita perhatikan murid kita itu kan itu. Dan ada itu dari 24 siswa di kelas 5 contohnya, ada itu seseorang itu merasa terancam, merasa tidak nyaman dulu dia di kelas 5. Kenapa? Itu harus bisa kita jiwai. Kenapa ini si A ini kok gitu ya? Kenapa ini si D ini kok gitu ya? Harus bisa kita kendalikan di dalam diri masing-masing siswa. Itu datangnya dari kita guru kelasnya masing-masing, bukan dari guru pikir, ya, dari guru kelas masing-masing. Karena kalau guru kelas masing-masing itu yang saling menjiwai bagaimana muridnya yang berjumlah 24 tadi, guru kelas yang bisa mengetahui ini. Apakah si A pintar dalam ini, si B pintar dalam ini, si C bisa mengikuti ini. Kita harus banyak menilai murid kita masing-masing. Jangan hanya untuk menilai saat ujian. Karena kalau ujian itu yang paling terakhir dia itu. Kalau saat ujian pilihan ganda, ya, mengisi, dapat dia nanti 12 atau isian 3, sudah bagus nilainya. Tapi yang penting kita ini sesuai dengan pernyataan tadi yang menstabilkan identitas seseorang ini dari diri kita guru kelas masing-masing, ya. Jadi itu harus kita sama-sama mengingat dan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Karena ada guru penggerak, bukan itu kerja mereka untuk berkelas-berkelas. Itu hanya saran mereka dan untuk melanjutkannya kita di kelas kita masing-masing. Jadi biar sama-sama tahu dan mungkin kalau kita melaksanakan ini tadi dari kelas kita masing-masing, SD kita ini saya rasa semakin maju dan semakin pelajaran di kelas masing-masing semakin nampak berkualitas. Jadi setiap tambahan yang saya berikan dari ibu bagi ibu penggerak, ya silahkan dilanjutkan atau ada lagi pertanyaan. Saya hanya menambah jawaban dari ibu moderator tadi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menambahkan beberapa pernyataan tadi tentang menstabilkan identitas, mengeluarkan pendapatnya tentang menstabilkan identitas kepada kita semua. Semoga arahan dari ataupun tambahan dari Ibu Gepsek tadi dapat kita benahi, dapat kita jalankan di sekolah kita ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah dapat berhadir. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya mengikuti pengibasan ini dalam rangka diseminasi ataupun pengibasan guru penggerak oleh kami berdua bersama saya sendiri Ermida Hasibuan dan teman saya Ibu Ratna Dewi Simanjuntak. Kami ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.